Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrew Vito Cahyadi dengan NPM 23061555016, mahasiswa Manajemen Bisnis Pariwisata Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada hari ini, saya akan membahas salah satu topik mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu tentang putusan hubungan kerja atau PHK. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang PHK. Dan apa aja sih yang perlu teman-teman tahu tentang PHK? Sebelum kita masuk lebih lanjut, aku mau tanya apa sih PHK itu? Betul, putusan hubungan kerja. Oh iya, sebelum kita masuk lebih jauh, aku mau kasih informasi bahwa sumber materi hari ini yang digunakan berasal dari pembahasan salah satu jurnal tentang putusan hubungan kerja atau PHK yang ditulis oleh Aditya Wardana, dipublikasikan melalui platform ResearchGate pada bulan November 2023 dan diterbitkan dalam buku Manajemen Sumber Daya di Era Digital 4.0 oleh RK Media Aksara. Kemudian, isu yang akan kita angkat di dalam video ini berasal dari salah satu artikel yang berjudul Insinyur Microsoft dipecat, diganti sama sistem AI buatannya, yang baru-baru ini diterbitkan oleh Kumparan Tech pada 28 Mei 2025. Artikel ini mengangkat kasus tentang di mana seorang insinyur di Microsoft diberhentikan setelah sistem AI atau Artificial Intelligence yang ia kembangkan mampu menggantikan peran dan tugasnya sendiri. Teman-teman, tahu gak sih kenapa topik PHK menjadi sangat penting? For your information, isu ini sangat krusial dalam dunia kerja, terutama di era pasca pandemi dan digitalisasi saat ini. PHK bukan hanya berdampak pada individu karyawan, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengolah sumber daya manusianya secara strategis, etis, dan legal. PHK seringkali menjadi indikator dinamika ketenagakerjaan dan stabilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan eksternal seperti krisis ekonomi, disrupsi teknologi, atau perubahan model bisnis. Nah, salah satu alasannya kenapa jurnal yang dipilih adalah karya Aditya Wardana adalah yang pertama, konteksnya yang aktual dan relevan. Jurnal ini membahas PHK dalam bingkai manajemen sumber daya manusia di era digital 4.0 yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini di mana perusahaan menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan struktur tenaga kerja akibat otomatisasi dan transformasi digital. Yang kedua, sudut pandang yang komprehensif. Jurnal ini tidak hanya menjelaskan PHK dari sisi hukum, tetapi juga dari sudut pandang manajerial dan etis. Hal ini memperluas pemahaman kalian tentang bagaimana proses PHK harus dikelola dengan baik melalui pendekatan exit system agar tetap adil bagi semua pihak. Nah sekarang, yuk kita bahas bareng-bareng isi jurnal ini dengan cara yang ringan, tapi tetap lengkap. Dalam dunia kerja modern, pemutusan hubungan kerja atau PHK sudah menjadi topik yang nggak bisa dihindari. Di tengah perkembangan teknologi, otomatisasi, dan transformasi digital, perusahaan semakin sering melakukan restrukturisasi. Tapi, apa sebenarnya PHK itu? Apakah itu hanya memecat karyawan? Atau ada proses dan aturan yang harus diikuti? Coba bayangkan, kamu kerja di sebuah perusahaan, lalu tiba-tiba hubungan kerja kamu dihentikan. Nah, itu yang disebut PHK. Sekarang, apa sih definisi PHK? Menurut undang-undang, PHK didefinisikan sebagai tindakan pengakhiran hubungan kerja oleh pengusaha karena alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Pengaturan mengenai PHK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 155 hingga 172. Artinya, PHK bukan hanya keputusan sepihak atau dadakan ya. PHK adalah tindakan legal dan administratif yang punya konsekuensi hukum dan sosial. Jadi, PHK itu resmi dan ada aturannya. Gak bisa asal main berhentikan orang ya. Nah sekarang kita bahas jenis-jenis PHK dalam konteks exit system. Di jurnal ini, PHK dijelaskan dalam konsep exit system. Apa itu? Gampangnya, ini adalah cara perusahaan mengelola orang yang keluar dari organisasi. Exit system adalah proses sistematis dalam mengelola keluarnya karyawan dari organisasi, baik secara sukarela maupun tidak. Dalam konsep ini, PHK hanyalah salah satu cara dari banyak untuk keluarnya untuk seorang karyawan dari tempat kerja. Nah, ada apa aja sih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cuti atau yang biasanya dikenal dengan temporary leave. Yang ini bukan PHK permanen, tapi bentuk absen sementara. Misalnya cuti hamil, cuti sakit, atau cuti pendidikan. Tujuannya memberi waktu istirahat, mencegah burnout, dan tetap mempertahankan loyalitas karyawan. Yang kedua, pengunduran diri atau attrition.
karyawan keluar atas keinginannya sendiri, bisa juga karena pensiun. Nah, menurut jurnal ini, attrition lebih mudah dikelola karena tidak memerlukan kompensasi seperti PHK. Yang ketiga, pemberhentian atau layoff. Nah, hal ini bisa terjadi karena alasan yang pertama, perusahaan rugi besar, yang kedua, permintaan menurun, dan yang ketiga, otomatisasi teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia. Nah, biasanya hal ini tidak terkait dengan kesalahan karyawan. Dan yang keempat, pemecatan atau termination. Hal ini merupakan jenis PHK karena pelanggaran. Misalnya, bolos kerja berkali-kali, melanggar etika kerja, merugikan perusahaan, termasuk bentuk PHK yang paling berat dan sensitif. Siapa nih yang suka bolos? Kamu bisa kena pemecatan atau termination loh. Tapi, tahu gak sih, PHK juga bisa terjadi karena faktor eksternal seperti pandemi, bencana alam, atau bahkan transformasi digital. Kayak kasus yang baru-baru ini terjadi, dan sempat aku sebutin di awal video ini, yang dimana PHK terjadi oleh Microsoft baru-baru ini, dan merupakan contoh nyata bagaimana transformasi digital dan adopsi kecerdasan buatan atau AI yang dapat mempengaruhi struktur tenaga kerja di perusahaan teknologi besar. Nah, mengapa PHK ini terjadi? Microsoft memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 6.000 karyawan seluruh global, dengan fokus utama pada insinyur perangkat lunak. Ironisnya, banyak dari mereka yang diberhentikan adalah individu yang sebelumnya berkontribusi dalam pengembangan sistem AI di perusahaan tersebut. Pertanyaannya, PHK itu hanya soal rugi atau efisiensi? Jawabannya, tidak selalu. Kadang juga karena alasan hukum, pribadi, bahkan strategi perusahaan. Selain itu, PHK juga dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan bisnis seperti peningkatan biaya operasional, kesulitan dalam penjualan, atau bahkan perubahan transformasi digital seperti perusahaan Microsoft tadi. Nah, sebenarnya tujuan PHK itu apa sih? Jurnal ini bilang, PHK bukan hanya mengurangi orang. Seringkali kita berpikir, PHK hanya merugikan karyawan. Tapi dalam jurnal ini dijelaskan bahwa PHK memiliki tujuan manajerial dan strategis, seperti efisiensi biaya tenaga kerja, mengatur ulang organisasi atau reorganisasi, meningkatkan produktivitas perusahaan, menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, dan menyesuaikan diri dengan era digital dan teknologi baru. Misalnya, perusahaan manufaktur yang beralih ke sistem otomatisasi bisa saja melakukan PHK pada operator mesin dan memindahkan mereka ke divisi pelatihan atau pengawasan. Penting untuk diingat ya teman-teman, bahwa putusan hubungan kerja atau PHK tidak bisa dilakukan sepihak. Perusahaan tidak bisa langsung memecat karyawannya tanpa mengikuti tahapan tersebut. Hal ini demi menjaga hak dan keadilan bagi semua pihak. PHK yang dilakukan secara sepihak bisa dianggap melanggar hukum dan berisiko perusahaan kena sanksi. Nah, sekarang aspek apa aja sih yang terdapat dalam putusan hubungan kerja? PHK itu bukan cuma urusan hukum yang kaku, tapi juga soal bagaimana perusahaan memperlakukan manusia dengan hormat dan empati. Jadi kita bicara dua hal penting nih, hukum dan etika. Yang pertama, aspek hukum. Kalau bicara hukum, perusahaan wajib ikuti aturan main yang sudah tertulis jelas di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada hak-hak yang harus diberikan ke karyawan. Antara lain adalah uang pesangon sebagai kompensasi atas kehilangan pekerjaan, uang penghargaan masa kerja, atau bonus sesuai jam lama kerja. Lalu yang ketiga, uang penggantian hak, misalnya cuti yang belum diambil atau tunjangan lain-lainnya. Kalau perusahaan melanggar peraturan ini, bisa-bisa digugat oleh karyawan ke pengadilan. Jadi, penting banget buat perusahaan untuk ikuti prosedur yang benar. Selanjutnya, aspek etika. Ternyata aspek hukum aja nggak cukup loh teman-teman. Perusahaan juga harus jaga sisi etika dan kemanusiaan. PHK itu momen yang berat buat siapa saja. Jadi, perlu disampaikan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah transparan. Karyawan harus jelas kenapa dan bagaimana proses PHK dilakukan, tanpa ada hal yang disembunyikan. Yang kedua, manusiawi. Jangan sampai karyawan merasa diperlakukan seperti angka atau barang. Selain itu, perusahaan juga bisa bantu karyawan lewat surat rekomendasi untuk memperkuat peluang kerja karyawan di tempat lain. Yang kedua, konseling, memberi dukungan psikologis supaya karyawan bisa diterima situasi dengan baik. Lalu yang terakhir, bisa juga melakukan pelatihan kerja baru dengan membantu upgrade skill agar karyawan lebih siap cari pekerjaan baru. Sekarang, coba kita bayangkan, kalau kamu jadi HRD atau pemilik usaha, bagaimana cara kamu memutus hubungan kerja dengan tetap menjaga martabat dan harga diri seseorang? PHK itu realita, tapi cara kita menanganinya menunjukkan nilai dan karakter kita, baik kita sebagai individu maupun sebagai organisasi. Nah, itu dia materi kita tadi tentang putusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan. Gimana nih teman-teman? Udah cukup jelas kan? Nah, sekarang yuk kita jadikan ilmu ini sebagai bekal masa depan, supaya ketika keputusan sulit seperti PHK harus diambil, kita tetap bisa melakukannya dengan etika, empati, dan kepatutan hukum. Karena dunia kerja bukan soal untung dan rugi, tapi juga tentang rasa hormat dan tanggung jawab antar sesama manusia. And last but not least, saya Andrew, and thank you for staying with us until the end. Stay curious, stay real fun, and stay human. See you again!